Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Maulana Putra. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya merupakan seorang mahasiswa jurusan hukum semester 6. Selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting tentang kewirausahaannya, kaitannya dengan profesi hukum dan pengalaman pribadi saya dalam mengerjakan tugas kelompok beberapa minggu kemarin, serta kunjungan saya ke pelaku usaha, tepatnya pelaku usaha di bidang hukum, atau saya berkunjung ke kantor layanan hukum ABD. Ayo kita mulai videonya. Pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkuman materi atau singkatan materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau bisa disebut juga dengan profit atau laba. Ada beberapa hal prinsip dan mendasar dalam kewirausahaan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, inovasi. Setiap pelaku usaha harus mampu menciptakan ide baru atau cara baru untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pengambilan risiko. Entrepreneur melibatkan risiko yang perlu diambil untuk mencegah kesuksesan. Bukan mencegah, tetapi mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kemandirian. Seorang wirausaha, seorang entrepreneur harus mandiri dan mampu membuat keputusan sendiri, atau bisa disebut dengan mandiri pada diri sendiri. Yang keempat, orientasi pada pelanggan. Setiap entrepreneur tentu memahami dan harus memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kunci utama untuk sukses menjadi entrepreneur. Dan yang kelima atau yang terakhir, manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya atau bisa disebutkan juga efisiensi dalam mengelola sumber daya seperti waktu, uang, tenaga untuk mencapai tujuan seorang entrepreneur tersebut. Selanjutnya materinya adalah entrepreneur dan profesi hukum. Entrepreneur tidak hanya berlaku dalam bisnis tradisional maupun global, tetapi juga sangat relevan dalam profesi hukum. Sebagai seorang sarjana hukum, memiliki jiwa entrepreneur dapat membantu dalam beberapa aspek, yaitu tentunya yang pertama, dapat mengembangkan inovasi kita dalam layanan hukum. Contohnya, sebagai seorang pengacara dapat menciptakan metode baru dalam menangani kasus atau menawarkan layanan yang lebih efisien kepada klien, sehingga hal tersebut dapat lebih menarik diri kita dibandingkan orang lain untuk menarik klien, sehingga profit atau keuntungan yang kita dapat semakin banyak. Selanjutnya, mengambil resiko. Mengambil risiko pada contohnya adalah kita dapat mengambil kasus yang menantang atau mendirikan firma hukum tadi, seperti yang saya sebut tadi, kantor layanan hukum sendiri. Tentunya hal tersebut memerlukan keberanian dan kemampuan untuk mengelola risiko supaya kantor layanan hukum kita dapat bertahan dalam jangka yang sangat panjang. Dan yang ketiga, kemandirian dan kepemimpinan. Memimpin tim hukum atau memimpin tim layanan hukum atau bekerja secara independen sebagai konsultan membutuhkan kemandirian dan kemampuan pengambilan keputusan yang kuat agar kedepannya kita dapat mengambil keputusan terbaik dari beberapa skala keputusan yang ada, sehingga kantor layanan hukum kita tetap bertahan. Hal yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah hal-hal prinsip dalam kewirausahaan yang memberikan penguatan dalam profesi hukum, yaitu yang pertama, 1. Kreativitas dan inovasi. Dalam profesi hukum, kemampuan untuk berpikir kreatif dan menawarkan solusi yang inovatif sangat diperlukan, terutama dalam kasus kompleks seperti kita sebagai seorang ahli hukum, atau bisa jadi profesi kita seorang pengacara atau lawyer, tentunya kita dalam menyelesaikan suatu kasus
atau masalah, kita harus berpikir kritis agar kita dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik dan menemukan solusi yang terbaik agar klien kita dapat puas dengan hasil kerja kita. Selanjutnya yang kedua, manajemen risiko atau bisa disebut juga dengan mengelola risiko dengan baik adalah kunci dalam menghadapi berbagai kasus hukum yang penuh dengan ketidakpastian. Tentunya kita harus berani mengambil risiko, seperti kasus satu ini merupakan kasus yang kita tidak bakal bisa selesaikan, tetapi kita tidak ambil dan kita jelaskan kepada konsumen, Pak, kasus tersebut berbahaya Pak, karena ini dan kemungkinan kalah kita sangat besar, tetapi bayaran kita tinggi dan kita berani mengambil risiko tidak mengambil kasus tersebut agar reputasi kita tetap terjaga. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan adaptasi. Dalam dunia hukum terus berkembang dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan klien sangat penting. Tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan hukum yang terjadi, seperti adanya beberapa undang-undang baru atau peraturan yang baru. Tentunya kita harus mempelajari ulang aturan tersebut agar kita dapat menangani kasus tersebut dan beradaptasi pada aturan atau regulasi yang baru, seperti KU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan ada di Indonesia pada tahun 2026 nanti. Selanjutnya yang keempat, networking atau relasi. Dalam membangun jaringan yang kuat dengan klien, kolega, dan institusi hukum lainnya bisa memperkuat posisi kita sebagai seorang pengacara atau seorang yang mempunyai kantor layanan hukum di industri ini. Tentunya jika kita memiliki relasi yang lebih banyak atau lebih luas, tentunya hal tersebut dapat menunjang kesuksesan dan ketenaran kantor kita di mata klien-klien, dan kita dapat menarik lebih banyak klien. Kesan dan pesan dari tugas kelompok saya kemarin yaitu saya dan teman kelompok saya membuat rancangan dan menginterview sebuah kantor layanan hukum. Dalam tugas kelompok yang kami kerjakan kemarin, saya belajar banyak tentang pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Setiap anggota kelompok memiliki peranan yang penting dan bekerja sama memungkinkan kami untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Kami juga belajar untuk menghargai perspektif atau cara pandang kami masing-masing dan ide-ide yang berbeda, yang pada akhirnya memperkaya pemahaman kami tentang materi kewirausahaan atau entrepreneur yang sedang kami pelajari. Hal yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah harapan berkenaan dengan mata kuliah kewirausahaan ini. Tentunya saya sebagai mahasiswa, saya berharap mata kuliah kewirausahaan ini dapat terus memberikan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang profesi kami sebagai seorang sarjana hukum. Dengan memahami prinsip-prinsip kewirausahaan, kami dapat menjadi pengacara yang lebih inovatif atau seorang expert di bidang hukum, berani mengambil risiko yang terukur, dan mampu memimpin dengan efektif. Saya juga berharap banyak agar lebih banyak simulasi dan studi kasus yang diberikan, sehingga kami dapat lebih siap menghadapi tantangan nyata di dunia profesional atau dunia kerja setelah kami menyelesaikan strata 1. Dan hal selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah kesimpulan dari tugas kunjungan kami ke pelaku usaha atau ke kantor layanan hukum yang telah kami lakukan adalah kunjungan ke kantor layanan hukum memberikan cukup banyak pelajaran bagi saya dan teman-teman saya. Tentunya kami melihat secara langsung bagaimana prinsip entrepreneur diterapkan dalam operasional harian mereka. Kami belajar tentang pentingnya manajemen waktu, pengelolaan klien, serta inovasi dalam memberikan layanan hukum.
Pengalaman ini membuka mata kami tentang berbagai peluang dan tantangan yang ada di dunia entrepreneur di bidang hukum ini. Setelah sekian banyak hal yang saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Bapak yang telah menyaksikan video saya ini. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya, teman-teman, untuk mendapatkan inspirasi bagi kita semua dalam kita yang ingin menjalani profesi hukum dengan jiwa kewirausahaan atau jiwa seorang entrepreneur yang kuat. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.